Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu membaca cerita tentang bermain balok. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kemudian, mampu mengetahui aturan dalam bermain dan mempelajari ciri-ciri prisma, tegak, dan limas. Oke, langsung saja di sini ada teks. Mari kita baca bersama-sama. Bermain balok. Ino sedang asik bermain balok susun bersama teman-temannya. Mereka sedang membangun menara. Balok-balok mainan Ino berupa bangun ruang. Bentuk dan warnanya bermacam-macam. Hari sudah sore. Mereka segera berhenti bermain. Mereka merapikan balok mainan kembali ke tempatnya. Tidak lupa mereka juga mencuci tangan. Mereka mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Mencuci tangan membuat tangan terbebas dari kuman. Dalam bermain ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, pada saat kita bermain, sesudahnya jangan lupa membereskan mainan pada tempatnya. Kemudian jangan merebut mainan, bergantian ya mainnya. Terus tidak boleh bertengkar. Lalu yang keempat, merapikan mainan dengan rapi. Nah, jangan sampai kita merusak mainan orang lain. Kemudian yang terakhir, jangan lupa mencuci tangan selesai bermain. Karena ketika sudah bermain, kita itu sudah memegang banyak sekali benda. Dan kita tidak tahu apakah itu ada kumannya. Walaupun sebelumnya sudah dibersihkan, namun untuk kehati-hatian, kita harus tetap mencuci tangan seperti itu. Nah, ini ada beberapa bentuk mainan Ino yang tadi sudah diceritakan ya. Mainan balok bersusun yang terdiri dari bangun ruang. Yang pertama ada limas. Ingat, limas itu yang bentuknya seperti piramida atau seperti tenda ya. Kemudian di sini ada tabung. Nah, seperti ini ya, gambar tabung, diingat-ingat. Lalu di sini ada kerucut. Kerucut ini ingat ya, seperti topi. Topi saat berkebun. Nah, disitu kan mancung ya, atasnya dan bawahnya lingkaran. Nah, ini disebut dengan kerucut. Kemudian di sini ada balok. Nah, ingat ya, kalau balok itu bentuknya panjang. Kemudian ada kubus. Nah, kalau kubus mah kotak biasa, nggak memanjang, ukurannya sama semua. Nah, ini disebut dengan kubus. Kemudian ada bola. Bola ya kalian tahu lah ya bentuknya seperti apa, seperti ya bola mainan yang biasa kita temukan gitu ya. Kemudian di sini ada prisma. Nah, prisma ini tidak mancung ke atas, gitu ya, tidak mancung seperti ini. Jadi kalau mancung mah namanya limas, tapi kalau ini datar ya, sama ada bangun datar segitiga di atas sama bawahnya, terus ada tiang-tiangnya. Ini disebut dengan limas, atau kalau diingat-ingat kemarin itu seperti potongan kue atau seperti atap rumah. Nah, itu disebut dengan prisma. Sekarang kita akan mengetahui unsur-unsur bangun ruang. Nah, jadi limas, ini namanya limas ya, ingat. Limas ini memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Limas seperti berikut. Terdiri atas sisi alas dan sisi tegak. Nah, yang disebut dengan sisi alas itu ini. Ibu tanda iya. Nah, ini disebut dengan sisi alas. Kemudian, yang dimaksud dengan sisi tegak ini adalah yang berdiri ya. Nah, yang ini, yang tegak. Nah, ini adalah sisi alas. Jadi segitiga yang ini nih, segitiga yang ini, isinya ini adalah sisi alas. Yang depannya juga sama, yang ini juga sama, yang belakang juga sama. Jadi yang disebut dengan sisi adalah yang pinggir ini nih, yang bangun datarnya ya.
bangun datarnya ini. Nah, ini adalah sisi, tapi namanya ini sisi tegak. Kalau di bawah namanya sisi alas. Oke, selanjutnya di sini mempunyai titik puncak. Ingat, titik berarti ada di suatu titik. Ya, kita beri tanda titik. Puncak itu di atas atau di paling ujung. Nah, ini adalah titik puncak. Kemudian di sini ada sisi alas, terdapat bentuk segitiga atau segi empat. Nah, yang kita temukan ini adalah segi 4. Kalau segitiga itu gambarnya seperti ini ya. Akan Ibu gambarkan. Alasnya seperti ini. Ini gambarnya segitiga dulu. Lalu ke atas kita bikin kuncupnya. Nah, ini yang di belakang ya. Juga bikin garis putus-putus. Nah, ini bawahnya segitiga dan atasnya berkuncup. Kalau ini mah bawahnya persegi 4. Jadi kalau limas itu ada limas segi 4, ada limas segitiga. Kemudian di sini banyak sisi, rusuk, dan titik sudut tergantung pada bentuk sisi alasnya. Nah, kita ingat-ingat kembali gitu ya. Yang atas namanya titik puncak. Nah, yang di pinggir adalah sisi tegak dan yang paling bawah adalah sisi alas. Seperti itu ya. Ingat-ingat, yang paling ujung adalah titik puncak, yang pinggir adalah sisi tegak, dan yang di bawah adalah sisi alas. Nah, kalau ini rusuk itu yang garisnya. Nah, yang garisnya ini namanya rusuk. Atau biasa kemarin kita disebut dengan ruas garis ya. Nah, ini ya, ini adalah rusuk yang pinggir-pinggirnya. Kalau sisi mah yang isinya ini nih, tengahnya. Kalau rusuk adalah pinggirnya. Seperti itu. Nah, sekarang di sini ada prisma. Prisma tuh jadi terdiri ada sisi atas dan sisi tegak. Nah, sisi atas, sisi tegak tuh inget ya yang ini. Ini sisi atas, berarti di atas ya, ini yang isi ini. Sisi tegak berarti yang bawah ini. Kemudian, bentuk sisi alas sama dengan sisi atas. Sama ya, jadi kalau misalkan di bawah segitiga, di atas juga segitiga. Gak mungkin ya, bawahnya segi 4, atasnya segi 3. Jadi semuanya sama, sisi alas sama sisi atasnya. Kemudian sisi tegak terbentuk dari segi 4. Bentuk sisi alas atau atas dapat berupa segitiga, segi 4 atau segi 6. Sisi tegak, nah ini sisi tegak ya, yang berdiri ini. Nah ini segi, yang isi ini adalah sisi tegak ya. Nanti kita akan praktekkan ya di kelas. Ada banyak sisi rusuk dan titik sudut rusuk. Rusuk itu yang tadi ya, yang di pinggir-pinggir. Nah, ini garisnya atau disebut dengan ruas garis. Ini rusuk, seperti itu. Nah, kita akan mereview ya. Nah, ini disebut dengan rusuk ya. Ingat, yang garis ini adalah rusuk. Kemudian sisi atas adalah ini isinya ya. Sisi ini adalah sisi atas. Terus yang ini adalah sisi tegak ya. Sisi tegak, kemudian ini adalah sisi alas. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, cukup sekian. Insya Allah untuk lebih jelasnya kita akan praktek di kelas ya. Cukup sekian, tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.